Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik yang dimulai dari pengujian normalitas residual. Baik, di sini pertama-tama kita menggunakan data mini skripsi. Nah, untuk itu kita perlu mengestimasi modelnya terlebih dahulu. Klik kanan, open as a question. Nah, karena kami menggunakan data pertumbuhan ekonomi, maka kami akan menggunakan model Loglin. Jadi, variabel terikatnya perlu kita log dulu terlebih dahulu. Setelah itu, oke. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa probabilitas X4 lah yang hanya signifikan. Sisanya tidak signifikan. Nah, untuk memperbaikinya, untuk mengatasi masalah ini, agar tidak terjadi multikoliniaritas yang parah, kita perlu menjadikan salah satu variabel bebas menjadi pembagi di antara semua variabel seperti berikut ini. Ya, seperti ini kita contohkan menggunakan variabel X3 sebagai pembaginya. Nah, sudah terlihat bahwa di sini X1 per X3 dan X4 per X3 telah signifikan. Nah, untuk menguji normalitas residualnya kita dengan cara mengklik view residual diagnostic, kemudian pilih histogram normality test. Nah, di sini telah terlihat histogram yang ditunjukkan. Nah, kemudian berdasarkan hasil uji normalitas ini didapatkan bahwa probabilitas sebesar 0,370472 dan Jarque-Bera sebesar 1,985956. Dengan begitu, probabilitas ini menunjukkan bahwa lebih dari alfa, di mana alfanya adalah 0,05. Maka Jarque-Bera H0 diterima. Dengan kata lain, residual data ini tersebar secara normal. Kemudian pengujian selanjutnya adalah deteksi multikoliniaritas. Ada beberapa cara dalam mendeteksi multikoliniaritas. Yang pertama adalah menggunakan regresi auxiliary. Regresi auxiliary ini adalah regresi yang kita lakukan dengan antara variabel bebas. Di sini contohnya adalah regresi auxiliary X1. Nah, cara mengestimasinya sama saja. Misalkan di sini kita estimasi ulang. Nah, begini, X1 per X3, X2 X3, X4 per X3, kemudian oke. Nah, dapat kita lihat di sini, jika kita menggunakan variabel X1 per X3 sebagai variabel terikat, pada variabel X4 per X3 menunjukkan bahwa terjadi hubungan korelasi yang sangat kuat antara variabel dengan T statistik 51,590033. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan korelasi yang sangat kuat. Nah, kemudian kita cek di regresi auxiliary X2. Lihat di sini, jika kita menggunakan regresi auxiliary X2 per X3 sebagai variabel terikat, tidak ada variabel bebas satupun yang memiliki hubungan korelasi yang kuat antara variabel bebas lainnya. Kemudian variabel bebas X4, kita lihat di sini bahwa X1 per X3 probabilitasnya adalah 0,00, di mana hal ini menunjukkan bahwa X1 per X3 memiliki hubungan korelasi yang sangat kuat. Nah, untuk mendeteksi multikoliniaritas yang selanjutnya adalah dengan scatter plot. Nah, saya contohkan di sini cara membuat scatter plotnya. Di sini kita telah mempunyai grup baru dengan model-model yang tadi.
Nah, di sini kita klik view, graph, scatter, lalu di sini pilih yang scatter plot matrix. Setelah itu oke. Nah, dapat kita lihat di sini scatter plot matrix yang ditunjukkan oleh grup tadi. Nah, dapat kita lihat pada scatter plot matrix ini sebagian besar menunjukkan titik-titik yang linear positif, namun pada variabel x2 per x3 memiliki titik scatter yang bergerak turun. Hal ini menunjukkan bahwasanya variabel bebas ini memiliki hubungan yang negatif. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah VIF atau Variance Inflation Factor. Nah, caranya adalah kita ke model estimasi yang tadi nih. Kemudian kita klik view, koefisien diagnostik, variation inflation factor. Kita klik. Nah, di sini telah terlihat VIF yang didapatkan dari model yang kita estimasi. Berdasarkan hasil VIF yang ditunjukkan ini, terlihat pada center VIF X1 per X3 dengan angka 86,81349, kemudian X2 per X3 1,382024, dan X4 per X3 dengan 88,8745. Nah, 86 antara X1 dan X4 ini menunjukkan VIF yang tinggi, sedangkan X2 per X3 1,3 ini menunjukkan VIF yang rendah. Sekian pemaparan dari saya. Untuk pengujian asumsi klasik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hadi. Terima kasih. Oke, saya M. Hadi Muktadir dengan NPM 191101046. Di sini saya akan melanjutkan pengujian asumsi klasik yang sebelumnya dilakukan oleh rekan saya dengan data yang sudah kami siapkan melalui data tugas akhir. Dan di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik dengan metode heteroskedastisitas dan juga autokorelasi. Oke, saya akan melanjutkan pengujian heteros terlebih dahulu. Cara mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas, beberapa metode bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama yaitu metode grafik, yang kedua itu terdapat pengujian Bros-Pagan, dan yang ketiga terdapat metode PAP, lalu keempat itu terdapat pengujian Gletser, lalu yang kelima itu terdapat pengujian White, dan yang keenam Goldfeld-Quant, dan yang ketujuh yang terakhir yaitu uji Harvey-Godfrey. Dari ketujuh pengujian ini, saya hanya akan melakukan pengujian dengan metode grafik, metode Gletser, metode White, dan Bros-Pagan. Lalu untuk yang pertama, kita akan menggunakan metode grafik ya. Metode ini tergolong cukup mudah karena hanya menampilkan grafik atau scatter plot dari variabel residual kuadrat atau yang didapatkan dari variabel residual dan variabel independen. Variabel residual akan muncul dengan syarat kita harus melakukan estimasi regresi terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan data dari tugas akhir ya. Kita masuk aja langsung ke create a new work file. Lalu di dalam frekuensinya kita menggunakan data kuartal dengan start date-nya dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Klik OK. Lalu di sini kita klik quick, empty group. Nah, di sini kita akan memasukkan datanya. Data kita sudah disiapkan oleh Excel. Kita copy di sini. Kita blok terlebih dahulu. Lalu kita copy. Langsung masuk Fuse kembali, kita paste di sini. Oke. Oke, sudah. Kita beri nama terlebih dahulu. Klik name. Lalu beri nama group 01. Ini kita close saja. Oke. Lanjut kita estimasi terlebih dahulu dengan variabel Y itu variabel terikat dan X1, X2, X3, X4 itu sebagai variabel bebas. Kita tepatkan kursor pada variabel Y yaitu variabel terikat dengan menekan kontrol, lalu klik X1, X2, X3, dan X4. Klik kanan, open, lalu klik as equation.
kelompok kami melakukan penelitian dengan model regresi model Locklin atau logaritma natural, yang mana kita akan menggunakan log di variabel terikat dan membagi seluruh variabel, baik itu variabel terikat maupun variabel bebas, dibagi dengan salah satu variabel bebas. Itu kita akan menggunakan pembagian X3. Kita masukkan di sini log dalam kurung Y dibagi X3 tutup kurung, lalu dilanjutkan oleh C, lalu variabel X1 dibagi dengan X3, lalu X2 dibagi X3, lalu X4 dibagi dengan X3. Oke, setelah itu klik OK. Ini adalah hasil estimasi yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, ini kita beri nama terlebih dahulu, klik name, lalu kita ganti dengan EQ01. Klik OK. Close saja. Setelah itu, kita akan memasukkan estimasi Y ke dalam grup 01. Caranya, klik EQ01, klik View, lalu Actual Fitted Residual, kita pilih Table. Nah, di sini terdapat kolom fitted, yaitu estimasi Y. Kita blok di sini, lalu kita copy, oke. Kita close terlebih dahulu, kita buka grup 01 ini, kemudian kita taruh di samping kolom X4. Di sini, lalu di sini namanya kita ganti dengan estimasi underscore Y. Klik OK. Yes. Lalu kita close. Setelah itu kita akan membuat hasil residunya dengan cara pada persamaan EQ01 ini kita buka, lalu kita klik proc, lalu kita mengklik make residual series. Kita klik namanya residual 01, residual type-nya ordinary, lalu klik OK. Nah, kita sudah memperoleh hasil residunya. Lalu kita close saja. Kita akan membuat series baru, yaitu kuadrat dari residual dengan cara pada jendela komen ini kita ketik yaitu generate spasi kuadrat underscore resid 01 sama dengan resid 01 pangkat 2. Tekan enter. Nah, sini sudah kita membuat series baru, datanya pun sudah masuk di sini, residual kuadrat. Lalu kita akan membuat grup baru yang berisikan variabel estimasi Y dengan residual kuadrat, yaitu dengan cara kita mengklik terlebih dahulu estimasi Y, kontrol, lalu klik residual kuadrat ini, lalu klik kanan, open as group. Nah, kita beri nama grup ini dengan nama grup 02. Klik OK. Oke. Selanjutnya, kita plotkan antara kedua variabel, yaitu variabel Y dengan residual 01. Dengan cara, kita buka grup 02 tadi, klik View, lalu pilih Graph. Nah, di sini, pada pilihan spesifik, itu kita pilih dengan scatter, lalu klik OK. Dapat kita lihat dalam grafik tersebut, terlihat data tersebar secara acak dan tidak memiliki pola yang sama, sehingga dapat disimpulkan data tersebut mengalami masalah heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya kita akan mendeteksi data kita ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas dengan metode Glatzer. Kita close saja di sini scatter plotnya, lalu kita langsung estimasi saja di sini. Y sebagai variabel terikat dan X1, X2, dan X3, X4 itu sebagai variabel bebas. Klik kanan lalu open dan as equation. Sama kayak model yang tadi, yaitu kita menggunakan Locklin, logaritma natural, dengan cara memberikan log pada variabel terikat dan membagi setiap variabel itu terhadap salah satu variabel bebas, yaitu kita tulis di sini log dalam kurung Y, kita menggunakan pembaginya itu X3, tutup kurung, C-nya,
Lalu X1 kita bagi juga dengan X3, kemudian X2 dibagi dengan X3, dan X3 kita hapus saja, X4 dibagi X3, klik OK. Nah, sini kita peroleh hasil estimasinya, klik View, lalu klik Residual Diagnosis, lalu klik Heteroscedasticitas. Pada kolom Test Type, itu kita pilih Gletser. Klik OK. Untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya masalah heteroskedasticitas, kita dapat membandingkan antara Chi kuadrat hitung dengan Chi kuadrat table. Oke, kita tulis saja di sini ya. Cara untuk mencari Chi kuadrat hitung, sama dengan N dikali dengan R square. Oke, nilai N itu sebanyak 44 dikali R square-nya yaitu 0,0024. Kita copy aja nih. Copy, kita taruh di note. Oke, kita paste sini. Kemudian kita buka kalkulator di sini. Oke, 44 dikali dengan 0,02168. Nah, ini merupakan hasil dari Chi kuadrat hitung ya. Selanjutnya kita akan mencari Chi kuadrat table. Kita menggunakan df banyak, yaitu variabel bebas n min 1 sama dengan variabel bebas yang kita gunakan itu sebanyak 4 variabel bebas, dan dikurang 1 jadi 3, dan alfa yang kita gunakan itu 5% atau 0,05. Kuadrat table itu sama dengan df-nya 3 dan alfanya 0,05, maka diperoleh Chi kuadrat table itu sebesar 7,8147. Nah, maka di sini terlihat bahwa Chi kuadrat hitung itu lebih kecil daripada Chi kuadrat table. Maka H0 diterima. Artinya, dengan menggunakan metode Gletser, data ini tidak terdapat masalah heteroskedasticitas. Selanjutnya, metode berikutnya yaitu metode White. Lanjut kita klik View saja. Lanjut kita klik Residual Diagnosis, lalu Heteroskedasticitas test. Lalu pada pilihan Test Type itu kita pilih saja White. Lalu klik OK. Untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya masalah heteroskedasticitas, kita dapat membandingkan antara Chi kuadrat hitung dengan Chi kuadrat table. Kita tulis kembali di dalam note ya. Chi kuadrat hitung sama dengan seperti tadi rumusnya N dikali dengan R square. N sebanyak 44 dikali R square-nya yaitu ini 0,177614. Kita copy saja. Nah, hasilnya yaitu 44 dikali dengan 0,177614. Oke, sama dengan. Hasilnya kita taruh saja sebesar 7,815016. Oke, ini adalah hasil dari Chi kuadrat hitung. Lanjut, kita akan mencari dengan Chi kuadrat table. df yang kita memiliki itu sebesar 3, dan alfa yang kita gunakan itu sebesar 5% atau 0,05. Maka dapat diperoleh Chi kuadrat table itu sama dengan 7,8147. Nah, dapat dilihat di sini bahwa
C kuadrat hitung itu lebih besar daripada C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Yang artinya, pada metode White di sini terdapat masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengujian dengan metode grafik, metode Gletser, metode White, selanjutnya kita akan menggunakan dengan metode Berspagan. Nah, kita ulangi dari awal karena pengujian dengan menggunakan metode Berspagan ini tidak perlu mengurutkan datanya ya. Jadi kita buat work file baru, klik new, work file, lalu di sini quarterly, start date-nya sama kayak tadi 2010 dan 2020. Klik OK. Dengan menggunakan data yang sama, klik quick, empty group, kita masukkan datanya di sini. Excel dulu, Ctrl C. Kemudian kita pindahkan ke dalam work file ini. Kita Ctrl V. Nah, setelah diperoleh, close saja. Sini kita estimasi terlebih dahulu dengan Y sebagai variabel terikat dan X1, X2, X3, X4 itu sebagai variabel bebas. Klik kanan, lalu open, lalu klik as a question. Nah, di sini dengan model yang sama kayak tadi, kita menggunakan model login. Klik OK. Nah, setelah kita peroleh hasil estimasinya, kita lanjut klik view, lalu klik residual diagnosis, lalu heteroskedasticity test. Klik. Kita akan menggunakan Berspagan sebagai metode yang akan kita analisis. Lanjut klik OK. Dan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas, kita dapat membandingkan antara C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Caranya, kita tulis kembali di dalam nota klik di sini. Kita cari di sini C kuadrat yang terlebih dahulu. C kuadrat dengan rumus yang sama seperti tadi, yaitu N dikali dengan R square. Oke. N-nya kita peroleh 44 dikali dengan R square-nya, yaitu 0,041030. Kita copy saja. Sini. Oke. 44 dikali dengan 0. Oke. Dengan 1080532 kita copy, kita masukkan di sini. Dan ini adalah hasil dari C kuadrat hitung, C kuadrat tabel. Dengan rumus yang sama, yaitu kita harus mengetahui dulu DF yang kita miliki itu sebanyak 3, dan alfa yang kita gunakan itu sebesar 5%. Maka C kuadrat tabel kita memperolehnya sebesar 7,8147. Nah, dapat dilihat di sini bahwa C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel. Artinya, pada metode Berspagan, data ini terdeteksi bahwa tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian autokorelasi. Kita close saja semuanya. Kita lanjut ke dalam pengujian autokorelasi. Oke, sama seperti data tadi, kita masukkan terlebih dahulu, klik file, lalu klik new, lalu work file. Kemudian di dalam bagian frekuensi, kita ganti menjadi quarterly. Start date-nya tahun 2010 hingga tahun 2020. Klik OK. Lalu di sini kita masukkan datanya. Klik quick, empty group. Lalu kita scroll ke atas, kita copy terlebih dahulu data yang sudah ada. Oke. Di sini langsung saja kita klik ke proc, make a question. Nah, lalu di sini berdasarkan model penelitian yang telah kami tetapkan, yaitu model loglin. Jadi ini kita ganti dengan log dalam kurung Y dibagi dengan X3, tutup kurung, lalu C
Kemudian variabel bebasnya juga dibagi dengan salah satu variabel bebas, yaitu X3. Dibagi X3, X2-nya begitu pula dibagi X3, dan X4 dibagi dengan X3. Klik OK. Nah, dari hasil estimasi diperolehlah Durbin-Watson statistiknya, yaitu sebesar 0,187501. Kita bisa menginterpretasikan dengan membandingkan hasil ini dengan tabel Durbin-Watson. Gimana caranya? Kita tulis saja di note. Oke, kita tulis di sini. Kita bandingkan min 2 BW 2. Oke. Terlihat bahwa hasil Durbin-Watson statistik itu lebih besar dibandingkan min 2, yaitu sebesar 0,187501 dan lebih kecil daripada 2. Artinya bahwa data ini tidak terjadi autokorelasi, akan tetapi nilai ini di bawah 1 dan ada kemungkinan ketika diuji dengan menggunakan tabel Durbin-Watson, maka hasilnya adalah autokorelasi positif. Lalu kita coba saja menggunakan pengujian dengan tabel Watson ya, agar dapat memperjelas daerah yang ditempati oleh data ini. Lalu di sini kita tulis Durbin-Watson startnya sebesar 0,1875. 01 dan total observasi sebesar 44, K yaitu jumlah variabel independen sebanyak 3, lalu DL, DU, min DL, DU. Di sini dengan K sebanyak 3 dan total observasi sebanyak 44, maka kita cari di tabel Durbin-Watson, itu DL-nya sebesar 1,42257 dan DU-nya itu sebesar 1,61196. Lalu kita hitung di sini menggunakan kalkulator. 4 minus DL-nya itu sebesar sekian, yaitu 1,42257. Ya, hasilnya sekian, kita copy sini. Lanjut ke DU, yaitu 4 min 1,61196 dengan sini diperoleh, kita copy ya. Kami sudah menyiapkan gambar peletakan data pada Durbin-Watson statistik ini. Berikut gambarnya. Dapat kita lihat di gambar bahwa DW statistik terletak di antara 0 dan DL. Ini menunjukkan bahwa letak data kita itu di autokorelasi positif. Selanjutnya, kita melakukan pengujian dengan serial correlation LM test. Ini kita close saja. Di bagian estimasi ini, kita klik view, lalu residual diagnosis, kemudian serial correlation LM test. Klik. Kita klik saja, kita OK. Dan untuk mengetahui adanya autokorelasi atau tidak di dalam serial correlation LM test, kita dapat membandingkan dengan Chi kuadrat hitung dan Chi kuadrat tabel. Kita tulis saja di sini, di note. Seperti tadi, cara untuk mencari Chi kuadrat itu Chi kuadrat hitung adalah N dikali dengan R square. N yaitu sebanyak 44 dikali dengan R square-nya yaitu 0,830457.
yaitu 44 dikali 0,830,457. Oke, oke. Sehingga hasilnya yaitu sebesar 36,5401018. Nah, C kuadrat telah kita temukan. Selanjutnya kita akan mencari C kuadrat tabel dengan cara DF yang kita miliki yaitu sebanyak 3 dan alfa yang kita gunakan sebesar 5% atau 0,05. Sehingga C kuadrat tabel 7,8147. Dapat kita lihat di sini bahwa C kuadrat hitung itu lebih besar daripada C kuadrat tabel. Maka H0 ditolak. Kesimpulannya bahwa pengujian dengan menggunakan metode serial correlation LM test itu datanya tidak terdapat adanya fotokorelasi. Demikian penyampaian dari saya terkait dengan pengujian asumsi klasik dengan metode heteroskedastisitas dengan metode autokorelasi. Jika terdapat kesalahan perhitungan ataupun kata-kata yang tidak mengenakan, kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat.